Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Oke, kesempatan kali ini terima kasih teman-teman yang telah mampir nonton video ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk di IG atau TikTok atau YouTube kami, yang insya Allah nanti akan kita kupas satu persatu. Tentunya saya tidak sendiri. Kesempatan kali ini kita ditemani oleh beliau Bapak Muhammad Habibullah Mahmud dari Nganjuk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Mungkin akan saya spill sedikit profil tentang beliau. Jadi beliau ini lahir di Nganjuk pada tanggal 4 September tahun 2001. Kemudian riwayat pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di MIN Nanggungan Prambon Nganjuk, kemudian melanjutkan pendidikannya di MTSN Tanjung Tani Prambon Nganjuk, dan akhirnya beliau mondok di Pondok Pesantren Lirboyo. Tahun berapa Pak mondok? Masuk itu tahun 2015. 2015. Berarti sudah lumayan lama Pak. Ya belum lah, baru berjalan 9 tahun. Ngomong-ngomong, saya niku juga 2001 Pak. Oh ya, kita seumuran. Seumuran. Cuma beliau ini senior saya di sini. Insya Allah tahun depan wisudanya Pak. Nggih, ya doakan saja ya, semoga lancar bisa wisuda. Terus untuk pengalaman organisasi, beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Bahsul Masail kelas 3 Aliyah sampai Mahat Ali semester 1 dan 2. Kemudian beliau ini juga pernah menjadi Ketua Umum Panitia Safari Ramadan daerah Nganjuk, dan beliau juga pernah memimpin tim FKI Fikroh. FKI itu Forum Kajian Islam, jadi tim pembukuan yang ada di Lirboyo. Dan beliau dan timnya ini sudah menghasilkan karya. Karyanya itu judulnya adalah Fikih Perempuan, Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam. Nanti bisa di-spill bukunya Pak. Gitu. Siap, selalu lah kami sampaikan mungkin nanti. Dan yang terakhir, beliau ini sekarang sedang menjabat sebagai Dewan Perumus Lajnah Bahsul Masail Pondok Lirboyo Kediri. Mungkin sekilas tentang profil beliau. Mungkin bisa dimulai Pak. Nggih. Ya, silahkan. Langsung. Bisa. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Min mau nanya, ketentuan hewan kurban kambing itu kan satu untuk satu orang. Nah, kalau diniatkan untuk sekeluarga gimana Min? Pertanyaan dari Zahrosani. Nah ini Pak, kan setiap hewan kurban kayak sapi, kerbau, terus unta, nah itu kan ada ketentuannya. Ini untuk berapa orang gitu. Nah ini pertanyaannya itu kambing Pak. Jadi kan dalam agama itu kan sudah ditentukan kriteria kurban itu untuk berapa orang, itu kan sudah ketentuannya. Misalnya kambing itu untuk 1 orang, kalau sapi ya untuk 7 orang. Nah sekarang timbul pertanyaan seperti yang disampaikan oleh salah satu viewers Slim ini, kalau kurban kambing itu diniatkan untuk satu keluarga misal, itu bagaimana? Itu kalau yang dimaksud dengan meniatkan kurban 1 orang untuk 1 keluarga, itu dalam Islam ya tidak boleh. Tidak bolehnya ini nanti dampaknya itu terhadap kurbannya itu tidak sah. Gitu. Ya karena memang kurban itu dari Nabi ya digariskan untuk 1 orang, maka nggak sah kalau diniatkan untuk 1 keluarga itu semisal. Tapi kalau yang diniatkan itu bukan kurbannya ya, kalau yang diniatkan itu adalah pahala kurban, nah itu beda. Oh beda. Itu beda ya. Beda. Karena kan kalau kurban itu ya ritual kurbannya itu, ritual kurbannya. Tapi kalau pahalanya itu kan beda, bukan ritual kurbannya, tapi ya pahala dari
kurban yang dia laksanakan. Maka kalau yang diniatkan itu adalah pahala kurbannya, itu boleh-boleh saja. Boleh. Bahkan itu dalam sebuah hadis itu juga diriwayatkan, Nabi itu juga pernah melakukan kurban kambing dan itu beliau niatkan pahalanya untuk keluarga beliau. Tapi nggak ada batasan ya Pak? Nggak ada batasannya. Untuk orang lain itu bisa. Itu kalau dalam kitab Buyatul Mustarsyidinnya gitu. Tapi ini sebenarnya perkhilafan di antara para ulama. Hal yang masih diperdebatkan di antara para ulama itu. Ada yang mengatakan meskipun pahalanya itu diniatkan untuk orang lain itu juga boleh. Tapi nggak sampai pahalanya itu nggak tersampaikan kepada orangnya enggak. Tapi ada yang menyampaikan ya itu tetap tersampaikan pahalanya. Ya. Itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Haytami itu boleh, tapi pahalanya itu nggak akan tersampaikan kepada orang yang diniatkan kecuali orang tersebut sudah meninggal. Jadi semisal kalau kurban kambing dan punya keluarga yang sudah meninggal, lah itu pahalanya bisa diniatkan untuk orang tersebut itu bisa. Tapi kalau menurut ulama yang lain enggak. Tapi kalau umpama enggak tersampaikan, itu status kurbannya terus jadi apa Pak? Kurbannya tetap sah dan pahalanya hanya untuk dia sendiri. Hanya untuk dia sendiri. Untuk orang yang melakukan itu. Tapi yang berbeda itu dalam kitab Buyatul Mustarsyidin itu berbeda banget. Di sana jelas disampaikan bahwa ketika ada orang kurban ya, kemudian pahalanya itu diniatkan untuk orang lain, itu sah dan pahalanya juga tersampaikan ke orang lain itu. Nah ini yang mungkin relevan untuk saat ini ya, karena kan biasa itu di masyarakat ya. Ya ini saya kurban, terus pahalanya buat saya dan keluarga saya atau orang tua saya. Nah itu mungkin bisa menjadi alternatif itu dalam Buyatul Mustarsyidin itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Niat kurban sama meniatkan pahala kurban itu beda. Jadi kalau memang kambing itu ya kalau diniatkan kurban itu cuma untuk satu orang. Ya, tapi kalau untuk pahalanya ini bisa diniatkan untuk banyak orang. Bahkan Kanjeng Nabi pun pernah melakukan hal tersebut. Mungkin ada tambahan Pak? Ya, kalau yang selanjutnya itu ya terkait semisal kurban kambing ya buat satu orang dan diniatkan untuk orang lain, itu sebenarnya bukan persoalan tentang pahala doang, enggak. Ada hal lain sebenarnya. Itu ketika ada satu anggota keluarga kok melakukan kurban, semisal ya dengan kambing ya, dalam kasus kita ini, ya maka itu anjuran untuk melakukan kurban itu gugur bagi anggota keluarga yang lain itu. Karena kan kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi setiap anggota keluarga itu disunahkan ada satu orang ya yang melakukan kurban itu. Nah, maka kalau ada satu orang itu gugur. Nah, tapi ya pahalanya tetap untuk yang melakukan itu. Kecuali kalau diniatkan dan pahalanya untuk orang-orang lain keluarga itu menurut Buyatul Mustarsyidin itu boleh dan pahalanya juga sampai. Nah, itu mungkin yang lebih relevan dan bisa diamalkan lah ya, dalam buyah itu. Itu mungkin ya itu saja mungkin. Ya mungkin cukup menjawab nggih teman-teman. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Min, gimana mengatasi air kencing yang sering keluar sedikit banget setelah mandi atau wudu? Pertanyaan dari MDUB. Ini Pak, kan biasanya setelah buang air kecil itu kan kayak masih ada yang sisa gitu loh Pak. Ini gitu ya, sering dialami cowok kayaknya ini ya. Realistis banget lah itu kira-kira ya. Relate banget. Nah itu cara mengatasinya itu gimana Pak? Oke, jadi kan pertanyaan ini sangat tepat sekali kalau ditanyakan itu disampaikan ke LIM itu sangat tepat sekali lah. Karena dalam sebuah hadis itu kan diriwayatkan Nabi pernah melewati sebuah makam yang di sana itu orangnya itu diazab hanya karena hal yang sepele. Tapi itu sebenarnya nggak sepele itu. Sangat
sangat besar sekali lah. Tapi terlihat sepele, seringkali dilupakan. Itu terkait apa? Ya ini terkait ya ini. Orang ketika istinja, ketika bersuci itu tidak sempurna gitu. Nah, salah satunya adalah ya ini, ketika orang habis kencing itu belum sempurna, kok dia itu tidak disempurnakan, ya? belum tuntas, terus kok nggak disempurnakan. Nah itu sangat fatal sekali akibatnya. Maka tepat sekali kalau ada orang tanya, lah ini gimana ini kalau saya setelah kencing itu biasanya ada yang keluar sedikit atau belum tuntas, itu gimana? Nah, itu kalau kita lihat dalam literatur klasik itu ada anjuran begini. Bagi orang yang buang air kecil itu disunahkan untuk menuntaskan dulu. Dituntaskan baru kalau tuntas ya bersuci. Kalau belum tuntas ya jangan bersuci dulu. Itu pertama. Hubungannya sama suci sama ibadah, sholat gitu ya. Soalnya kan kalau dia ngiranya sudah selesai padahal belum tuntas, nanti kan pengaruhnya terhadap ibadah dan nggak sah. Akhirnya kan sholatnya, waduh ini kan repot. Ya, biasanya apa ya? Saya juga pernah mengalami Pak. Ya. Jadi pas ruko itu kayak ada yang keluar. Nah, ada yang keluar dikit itu ya. Itu sebenarnya gini. Kalau setelah buang air kecil itu sunnah menuntaskan dulu ya. Nah, menuntaskannya itu bisa dengan berbagai macam cara. Dan itu pun beda-beda, bagi satu orang dengan orang lain itu beda-beda caranya. Ya, salah satunya adalah cara untuk menuntaskan buang air kecil itu bisa dengan apa itu namanya? Dehem. Ini dosanya apa ya? Dehem. Ya, dehem. Gitu. Ya, dehem itulah ya. Mungkin juga paham. Menuntaskannya setelah buang air kecil itu jadi dehem itu bisa membuat air kencing yang sebelumnya itu tidak keluar ya itu bisa tuntas, bisa keluar, bisa mendorong keluar itu dehem. Atau kalau enggak dengan dehem itu bisa dengan ya anggota sekitar alat kemaluan itu tempat keluarnya air kencing itu dipijat-pijat itu juga bisa membantu untuk menuntaskan air kencing itu. Jadi kalau sudah melakukan itu biasanya nggak keluar lagi. Beda dengan kalau sebelumnya itu setelah buang air kecil sudah biarin gitu saja, itu beda. Dampaknya beda. Dan saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Jadi ya memang benar lah apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi itu setelah buang air kecil dituntaskan dengan dehem atau memijat tempat kemaluan atau tempat keluarnya air kecil itu sangat membantu sekali untuk menuntaskan kencingnya itu bisa. Tapi kalau semisal kedua-duanya itu sudah dilakukan dan ternyata keluar lagi bagaimana? Nah itu kan juga perhatikan sendiri kan itu ya. Gimana? Nah itu kan kalau orang yang sudah melakukan hal-hal tadi sudah dehem, sudah memijat alat kemaluan atau anggota di sekitarnya, itu kok ada yang keluar lagi lah, itu namanya kalau dalam kitab kuning itu diistilahkan salisil baul. Jadi orang yang kalau bahasa Jawanya itu beser. Beser istilahnya, salisil baul itu beser. Itu kalau bahasa Indonesianya apa nggak tahu. Pokok orang yang sewaktu-waktu itu kadang keluar air kencingnya dikit gitu ya, seperti yang sampean ungkapkan tadi ya, misal waktu ruko atau sujud itu ada yang keluar. Dan itu pun juga ada yang membahas secara sharih, secara jelas dalam kitab itu memang realistis banget. Nah itu cara untuk menanganinya bagaimana, yaitu dengan menutup atau menyumpal tempat keluarnya air kencing itu dengan kapas lah, itu mungkin bisa, atau seperti dengan pembalut itu juga bisa. Itu ditutupi dulu terus melakukan sholat. Jadi setelah bersuci kemudian ditutupi terus lalu sholat. Nah pas waktu sholat itu kok masih ada yang keluar lagi bagaimana? Nah itu oleh fuqaha, oleh ulama fikih itu dihukumi sebagai najis yang makfu. Jadi sudah nggak masalah. Kalau sudah melakukan prosedur itu
kok tetap ada yang keluar itu nggak masalah. Tetap najis, najis tapi di makfu. Jadi nggak masalah. Nggak mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi sholatnya tetap sah. Tapi ya, yang perlu diperhatikan makfunya itu ya, itu hanya terhadap sholat yang dilakukan waktu itu saja. Berarti kalau mau sholat lagi, kalau mau sholat lagi ya harus diperbarui lagi, bersuci lagi, terus diganti atau bisa dibersihkan dulu, disucikan dulu, terus kemudian dipasang lagi, itu bisa. Nah, seperti itu. Jadi makfunya hanya untuk sholat waktu itu saja. Kalau untuk kedepannya harus bersuci lagi, harus diperbarui lagi. Nah, mungkin gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Setelah kencing itu, kalau bisa ya bahasanya itu dituntaskan. Dengan cara apa? Dengan cara berdehem atau memijat area sekitar kemaluan gitu. Supaya sisa-sisanya itu bisa keluar. Terus kalau masih keluar lagi gimana? Nah, solusinya itu bisa ditutupi atau disumpal. Nah, tapi kalau nanti tetap keluar, nah ini sudah menjadi najis yang dimakfu atau ditoleransi. Jadi nggak apa-apa, tetap bisa sholat, nggak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, tapi kalau mau sholat lagi, nah ini harus bersuci lagi, terus sumpalnya itu diganti, terus baru nanti sholat lagi. Gitu. Ada tambahan lagi, Pak? Cukup. Ya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Min, kalau ngehadirin hajatan yang ada dangdutannya, apakah boleh? Pertanyaan dari @mpy139, sulit banget nih namanya. Nah ini Pak, menghadiri hajatan yang ada dangdutannya, mungkin pernikahan atau apa, kan biasanya ngundang ini penyanyi dangdut. Itu gimana Pak? Oke. Jadi ini kan ya juga banyak ya menjamur lah di masyarakat itu ya. Ada orang punya hajatan di sana ngundang dangdut gitu misal. Itu kalau yang ditanyakan dangdut itu bagi orang yang menghadiri hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita telisik lagi dalam pembahasan fikih itu ijabatul walimah namanya. Ijabatul walimah itu apa? Menghadiri hajatan. Menghadiri hajatan. Yang mayoritasnya hajatan ya hajatan pernikahan itu ya, meskipun itu juga mencakup hajatan-hajatan yang lain, atau ya seperti yang di masyarakat kita itu ya walimatul khitan atau walimatul apalah, banyaklah walimah itu. Walimatul khitan itu berarti sunatan itu. Nah, sunatan terus ada hajatannya itu kan juga banyak ya. Iya. Nah, itu sama, hukumnya sama. Nah, ijabatul walimah itu pada dasarnya menghadiri hajatan pernikahan. Itu hukumnya wajib bagi orang yang diundang, itu sebenarnya wajib ya. Berarti kalau semisal saya ngundang Anda itu, ya berarti Anda harus datang ya. Kecuali ada udzur. Misal Anda udzur kenapa lah, nggak bisa karena ada alasan apa gitu, nggak apa-apa. Lah, hadirnya ini dihukumi wajib itu ada syaratnya. Ini syaratnya adalah di sana tidak ada kemungkaran. Nah, kalau ada kemungkaran maka nggak wajib. Datanya itu nggak wajib, bahkan bisa sampai haram. Hadir itu bisa sampai haram kalau di sana ada kemungkaran, dan dengan dia datang itu kemungkarannya tidak akan selesai. Jadi dia di sana itu ya nggak berdampak pada kemungkarannya. Jadi misal ada dangdut, ya kemudian dia hadir di sana, dangdutnya nggak selesai, terus dia malah menikmati dangdut. Nah itu kan juga problematika tersendiri. Tapi kalau datang terus dangdutnya selesai, nah semisal ada kiai kan gitu ya, ada kiai datang ke acara hajatan lah semisal, kemudian pedangdutnya itu sungkan sama kiainya, sungkan, akhirnya disudahi aja. Nah itu tetap harus hadir. Nah, jadi kesimpulannya itu kan kemungkarannya. Kalau di walimah itu di tempat hajatan itu ada kemungkaran, maka nggak wajib hadir dan bahkan haram, hadirnya itu haram. Nah, itu kemungkaran ya, ketika ada kemungkaran. Nah, sekarang dangdut itu mungkar atau enggak itu? Nah, itu permasalahan. Nah, itu kan
juga dipilah, perlu kita pilah. Tapi mayoritas dangdut itu yang namanya dangdut ya tahu sendirilah. Ketika ada orang berkata ada dangdut di sana ya pasti bisa digambarkan itu bagi kita itu. Gimana dangdut itu ya seperti yang biasa-biasa itulah. Itu jelasan itu merupakan perkara yang mungkar ya, perkara yang mungkar. Maka hukumnya ya seperti tadi. Ketika hadir di walimah, di tempat hajatan, dan di sana ada kemungkaran, maka nggak wajib untuk didatangi dan haram hukumnya. Berarti adanya dangdut di tempat hajatan itu bisa menghilangkan kewajiban hadir dan bisa mengharamkan hadir walimah itu. Jadi ya nggak boleh itu. Ketika tahu di sana ada dangdut itu ya nggak boleh datang itu. Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh datang? Nah ini oleh ulama fikih itu dialasi gini. Karena orang yang datang terhadap tempat yang di sana ada kemungkaran itu seolah-olah itu orang tersebut ridho bil mungkar itu. Berarti menyetujui adanya kemungkaran. Menyetujui adanya kemungkaran. Jadi kok semisal kita tahu orang itu melakukan kemungkaran, kok kita diem saja kan berarti seolah-olah kita itu membenarkan dia, nggak masalah itu. Nah ini kan juga kesalahan tersendiri ya. Ini dianggap sebuah kesalahan, kemaksiatan lah. Maka ridho alal mungkar ya, meridhoi kemungkaran itu juga mungkar. Gitu. Maka nggak boleh datang. Jadi ya kalau di tempat hajatan itu ada kemungkaran ya maka nggak boleh. Dalam hal ini dangdut ya, ada dangdutnya maka nggak boleh datang. Ya, gitu. Ya, nah, cukup jelas nggih. Mungkin ada tambahan Pak? Cukup. Okay. Mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Bisa dilanjut di episode selanjutnya. Pokoknya nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video dari kami yang pastinya bermanfaat. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Sifa Aminullah, Muhammad Habibullah Mahmud. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.